Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Lupani dengan nomor induk mahasiswa 231110301023. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syekh Bala. Yang pertama yaitu ada jelaskan peran vertebrata air pada dalam bidang kelautan, budidaya perairan, dan juga dalam bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Vertebrata ini memiliki peran penting dalam bidang kelautan, dalam bidang budidaya perairan, dan juga dalam bidang kelautan dan perikanan. Yang pertama yaitu dalam bidang kelautan. Dalam bidang kelautan ini yaitu dia sebagai sumber makanan bagi hewan laut lainnya. Vertebrata seperti zooplankton, krustasea, dan moluska merupakan sumber makanan utama bagi ikan, paus, dan hewan laut lainnya. Yang kedua yaitu budidaya perairan. Budidaya perairan ini yaitu sebagai pakan alami. Vertebrata air seperti zooplankton dan krustasea kecil digunakan sebagai pakan alami untuk ikan dan udang dalam budidaya perairan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan yaitu sebagai sumber protein. Vertebrata air seperti kerang, tiram, dan udang merupakan sumber protein penting dalam konsumsi manusia. Contoh kasusnya yaitu zooplankton sebagai pakan alami. Di Indonesia, zooplankton seperti Rotifera dan Artemia digunakan sebagai pakan alami untuk larva ikan dan udang dalam budidaya perairan. Kerang sebagai biofilter. Kerang dapat menyaring air dan mengurangi polusi organik dalam kolam budidaya sehingga meningkatkan kualitas air dan hasil panen. Yang kedua yaitu faktor apa yang mendasari pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan juga Coelenterata. Sertakan contoh dan kasusnya. Pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata didasari oleh beberapa faktor utama. Yaitu yang pertama yaitu ada filum Protozoa. Protozoa dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan cara bergeraknya. Contohnya yaitu bergerak dengan kaki semu atau bergerak dengan silia. Yang kedua yaitu filum Rotifera. Filum Rotifera ini dibagi menjadi dua kelas berdasarkan struktur tubuhnya. Yang pertama yaitu memiliki satu ovarium dan ada juga yang memiliki banyak ovarium. Yang ketiga yaitu filum Coelenterata. Coelenterata dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang pertama yaitu memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Yang kedua yaitu memiliki bentuk tubuh polip saja. Yang ketiga yaitu memiliki rongga sederhana. Dan contoh kasusnya yaitu amoeba. Amoeba termasuk dalam kelas Rhizopoda karena bergerak dengan pseudopodia. Dan contoh lain yaitu Paramecium. Paramecium termasuk dalam kelas Ciliata karena bergerak dengan silia. Jadi yang ketiga yaitu ada mekanisme apa yang digunakan oleh filum Rotifera untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Filum Rotifera memiliki beberapa mekanisme adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang pertama yaitu ada dormansi. Rotifera memiliki kemampuan untuk memasuki keadaan dormansi yang disebut kritobiosis. Ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau kekurangan makanan, dalam keadaan dormansi, metabolisme mereka melambat secara drastis dan mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang kedua yaitu toleransi terhadap kondisi ekstrim. Rotifera dapat mentoleransi rentang suhu yang luas dan suhu beku hingga suhu yang panas.
Yang ketiga yaitu ada reproduksi aseksual. Rotivera dapat bereproduksi secara aseksual melalui parthenogenesis, yaitu produksi tanpa pembuahan. Yang keempat yaitu adaptasi morfologi. Rotivera memiliki tubuh yang kecil dan fleksibel yang memungkinkan mereka untuk bergerak dan mudah di antara partikel sedimen dan mencari makanan. Yang kelima yaitu adaptasi fisiologi. Rotivera memiliki sistem pencernaan yang efisien dan yang memungkinkan mereka untuk mencerna makanan, berbagai jenis makanan termasuk alga, bakteri dan detritus. Film Coelenterata meliputi hewan seperti ubur-ubur, anemon laut, dan karang, memiliki peran penting dalam ekosistem perairan. Berikut ada beberapa manfaat positif dan negatif dari Coelenterata bagi lingkungan perairan. Yang pertama yaitu manfaat positif. Pembangun terumbu karang. Karang merupakan salah satu anggota Coelenterata yang berperan penting dalam membangun terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme lainnya, serta melindungi garis pantai dan erosi. Blooming ubur-ubur. Populasi ubur-ubur yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Ubur-ubur dapat memakan ikan dan plankton dan mengganggu rantai makanan dan bahkan menyebabkan kerusakan dan peralatan pelayan.